Afwan, kok enggak ada suaranya ya dari tadi? Punya aku juga. Punya aku juga nggak ada suara tuh. Coba sebentar. Dari sananya kayaknya. Baik ya ikhwah, kita mulai insyaallah. Terdengar suara anak Mas Budi? Terdengar Ustaz? Insyaallah. Nanti mohon disampaikan kalau terputus karena habis hujan. Qadarullah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwah, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena izin ataupun karena kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara kata para ulama, terkhusus kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ya, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, alhamdulillah, di antaranya dulu beliau mengajarkan kami di Masjid Nabawi langsung. Apa kata beliau? La yaghtaru syabun bisyababih, wala sahihun bisihhatih, wala qawiyyun biquwwatih. Seseorang itu jangan tertipu dengan dirinya sendiri waktu masa mudanya. Jangan tertipu dengan kesehatannya. Jangan tertipu dengan waktu luangnya dan lain sebagainya. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kalian itu tertipu oleh syaitan. Jangan sampai kita semua ini tertipu oleh syaitan. Subhanallah. Ikhwah, sebelum kita mulai sambil menunggu ikhwan yang lainnya, kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ulama, karena hanya itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apa di antara dalilnya? Surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan itu Allah terima hanya dari orang yang bertakwa. Para ulama menafsirkan, siapa orang yang bertakwa? Orang yang beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah. Orang yang beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah, itulah orang yang bertakwa. Dan kisah ini, ya 1 menit lagi mungkin, sambil nunggu yang lain. Kisah ini itu diawali dengan kisahnya Qabil dan Habil, atau Qabil dan Habil. Ada yang pernah dengar kisahnya anaknya Nabi Adam alaihi salam. Ya, kita panjang lebar, Masya Allah. Beberapa tahun yang lalu membaca kisah itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu kisahnya Masya Allah, lumayan panjang. Intinya di akhir Allah terangkan, Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa saja. Siapa orang bertakwa? Orang yang beramal di atas Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah. Antum, ikhwah ya, meluangkan waktu, mungkin pagi capek kerja, capek ngantor, capek kebun, capek ke pasar. Alhamdulillah. Maghrib, Isya, sekarang waktunya untuk belajar. Itulah orang yang terbaik, kata Allah.
Dalam surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang laki-laki, perempuan masuk sebetulnya, tapi laki-laki yang disebutkan kenapa? Karena laki-laki yang sering sibuk kan. Seorang laki-laki yang tidak terlenakan, tidak terlalaikan dari perniagaannya, dari jual belinya, ataupun kalau kita ya di kebunnya, ngantornya, ngajarnya, sekolahnya, untuk mengingat Allah. Di antara mengingat Allah, belajar ini yang paling agung. Bahkan ulama salaf, Masya Allah, lupa namanya, berkata, cara menambah iman yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu. Maka kita memperhatikan ilmu itu, kita ambil dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baik, ikhwah, barakallahu fikum. Ini sudah sampai ke bab ataupun halaman berikutnya, mulakhas at-tarkib. Ini saya coret di sini mungkin ya. Nah, coretannya ini. Aiyah. Nah, ini. Mulakhas at-tarkib. Mulakhas itu ringkasan, ikhwah. Mulakhas itu ringkasan. Tarakib itu jamak dari tarkib, artinya susunan. Artinya susunan. Kita fokus di sini. Satu dulu. Uridu sitaratan. Tafadhal, antum yang baca sebetulnya ini. Karena sebetulnya itu kalau belajar bahasa Arab itu pengajarnya ataupun gurunya itu hanya menyimak dan menjelaskan yang salah sebetulnya. Karena yang sering harus membaca banyak itu muridnya. Kenapa? Biar terbiasa mungkin. Fadhal, siapa yang mau membaca? Bisa angkat tangannya. Sini suaranya. Fadhal. Yang bersedia untuk membaca siapa? Suara apa? Suara ini ngaji. Baik, tafadhal Pak Triyono. Ustaz. Fadhal. Uridu sitaratan. Mumtaz, terus. Uridu arikatan. Uridu salajatan. Uridu mir'atan. Uridu furnan. Uridu sakhanan. Baik, mumtaz. Sekarang diartikan, silakan Pak Tri. Uridu sitaratan. Saya mengharap satir atau tutup. Mumtaz. Bisa diartikan dengan gorden ya. Sitarah dan gorden juga boleh. Boleh. Tutup, sitar juga boleh. Nah, lanjut. Uridu arikatan. Saya mengharap arikatan. Masya Allah. Masih itu Ustaz, arikatan. Tayyib, man ya'rif arikatan, tafadhal. Man ya'rif. Man sapa wonge, barang siapa ya'rif mengetahui. Nah, tafadhal. Arika, tafadhal bisa angkat tangannya. Aku. Tafadhal. Kalau langsung saya kasih tahu nggak ada murojaahnya kita. Tafadhal, Arika, hafalnya Arika. Tafadhal, Mas Dafa Zulham. Sofa, Pak Ustaz. Sofa, mumtaz. Lanjut. Sofa. Uridu arikatan. Saya mengharap sofa. Atau saya butuh sofa, gitu Ustaz ya. Saya menginginkan. Oh, menginginkan ya. Uridu salajatan. Saya menginginkan kulkas. Mumtaz. Uridu mir'atan. Saya menginginkan kaca. Uridu furnan. Masya Allah, furnan ini anak lupa juga Ustaz ini. Masya Allah. Fadhal Mas Budi. Penghangat Ustaz. Penghangat. Penghangat apa itu? Penghangat air. Penghangat air. Kurang tepat. Furnan penghangat roti. Apa? Oven Ustaz. Oven. Nah, makanya tadi tanya penghangat apa dulu ini? Nah, betul. Oven. Lanjut. Uridu furnan. Saya menginginkan oven.
uridu sakhonan. Masya Allah, ini juga lupa Ustaz ini. Nah, ini yang dijawab Mas Budi tadi. Apa Mas Budi? Penghangat air. Penghangat air. Sakhonan, penghangat air. Baik. Poin kita di kosakata iya masuk. Karena ini sambil murojaah. Nggak mungkin kita belajar kaidah bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Nah, ini Pak Tri ini jauh lebih lama belajar bahasa Arab daripada kita ini. Tapi mungkin kosakata kita harus murojaah bersama. Nah, tapi poin kita bukan di situ intinya pada kesempatan malam ini. Apa poinnya? Atau bisa lihat di ikhwah. Dari sitarah, arikah, salajah sampai akhir ini nggak ada al satupun. Nggak ada al satupun. Al bagaimana? Uridu as-sitarota. Nggak ada. Uridu arikata. Nggak ada kan? Nah, semuanya kosong dari al. Itu ada faedahnya. Antum bisa tulis. Betul yang tulis. Tidak ada al dalam kalimat isim. Yang punya pulpen atau buku atau HP bisa ditulis agar nggak lupa. Tidak ada al dalam kalimat isim. Ingat, isim itu menunjukkan arti umum. Itu menunjukkan arti umum. Apa maksudnya? Sitarah. Apa tadi? Gorden. Gorden apa maksudnya? Umum. Mana saja aku tuh pengen gorden. Nanti kalau sudah dipajang gorden A, gorden B, nah baru nanti saya pilih. Bergambar, antum ke pasar nih. Atau antum ke toko gorden. Antum kalau ngomong dengan Arab, uridu sitarotan. Kenapa? Karena masih umum. Gorden secara umum. Nah, itu akan difahami. Tapi kalau uridu as-sitarah, yaitu harus ada jenis yang detail. Mungkin, oh warnanya tuh ini, model ini. Misalkan mereknya apalah ya, misal Adidas misalnya. Di Endas juga enggak ya. Untuk contoh aja. Misalkan gorden mereknya Adidas misalkan. Nah, itu pakai al. Kenapa? Karena dia khusus. Tapi kalau umum, sitarah. Nggak pakai al. Semuanya sama. Semuanya sama. Kalau menginginkan umum dari kalimat isim, alnya nggak ada. Kebalikannya, kalau pengen khusus dalam kalimat isim, ditambah al. Nah, itu saya tulis. Kalau pengen khusus kalimat isim, tambah al. Contoh lagi simpel gini ya ikhwah. Antum datang ke suatu kajian, nggak kenal dengan orang-orang. Ini ikhwan, ini siapa namanya? Gitu misalkan. Atau laki-laki ini siapa namanya? Kan laki-laki dalam bahasanya rojul. Atau enggak siapa? Man hadza rojul? Man hadza rojul? Siapa laki-laki ini? Enggak boleh. Tapi apa? Pakai al. Man hadzar rojul? Karena apa? Antum menginginkan satu orang saja. Itu loh. Anak pengen tahu siapa itu. Yang duduk misalnya. Yang berdiri misalnya. Yang pakai baju ini misalnya. Nah, itu namanya apa? Pengkhususan. Kalau ada al khusus. Nggak ada al umum. Contoh lagi, saya mau rumah. Pakai bahasa Arabnya bagaimana berarti? Uridu baitan. Uridu baitan. Saya mau rumah umum. Rumah apa aja nanti kalau cocok duitnya atau harganya, baru saya beli yang ini. Tapi kalau pengen satu saja, saya mau rumah yang ini. Uridul baita atau uridu hadal bait. Pakai al. Pakai al seperti ini deh, Wah. Nah, ini miring lah biar muat soalnya. Al bait aslinya baitun. Nah, kayak gini aja cukup. Itu artinya apa? Umum. Baik. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-ta'rif. Apa itu ta'rif? Pengenalan sebetulnya. Pengkhususan itu artinya al-ta'rif. Itu ya ikhwah. Baik, satu poin ini dulu, jangan jauh-jauh. Sudah paham belum ini? Satu poin ini. Fadhal yang belum paham, tanya lagi tidak apa-apa. Antara ada al sama nggak ada alnya. Tergambar ikhwah? Kalau nggak ada yang angkat tangan, tandanya paham semua insyaallah. Atau nggak ada yang ini? Tergambar Paham. ya? Nah, Masya Allah. Fadhal, lanjut Pak Tri. Di ibarah berikutnya, di kalimat berikutnya. Di samping. Nah, Fadhal, ini yang saya buletin. Nah.
Tidak terlihat layarnya ini. Oh, nggak kelihatan. Di antum ikhwah, Mas Budi terlihat? Terlihat nih Ustaz. Di Pak Tri berarti tidak terlihat. Saya sebentar. Saya kotak-kotak lagi. Ini apanya ini? Belum terlihat di antum, Pak Tri? Belum, Ustaz. Belum. Baik, mungkin bisa diwakili dulu di Ana dan ikhwan yang lain terlihat. Baik, monggo. Tafadhol, jangan monggo lah. Tafadhol. Bahasa Arab pakai monggo ini. Yalla, tafadhol. Yalla itu kalau kita ayo gitu lah. Yalla. Makanya kalau antum tahu dengar orang Arab yalla, itu artinya tafadhol. Nah, tafadhol, yalla. Ini. Tafadhol, siapa yang gantiin Pak Tri karena belum terlihat layarnya? Tafadhol ya ikhwah yang mau baca. Bahasa Arab itu latihan membaca juga termasuk dari bahasa Arab. Siapa? Mas Made Paiman, tafadhol. Yang saya buletin. Tafadhol Mas Made. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiikum. Bentar, Tat. Mau bukakan layar dulu ini. Baik. Terlihat Ustaz, punya anak sekarang. Baik, nanti setelah Mas Made, insyaallah baru Pak Tri lagi. Tafadhol Mas Made. Hal taskunu fi baitun. Ada fi, huruf apa fi? Ada yang masih ingat fi huruf apa? Hal Huruf ya ini huruf jar, Tat. Masya Allah, mumtaz. Masih ingat Mas Made juga ini, Masya Allah. Betul. Hal taskunu fi baiti. Mumtaz. Kalau nggak ada al berarti tanwin. Hal taskunu fi baitin. Mumtaz. Lanjut. Hal taskunu fi saqqatin. Mumtaz. Hal taskunu fi hayyul matarin. Nah, ada alnya berarti Bagaimana, Ustaz? fi hayyi al-matari. Nah, kembali ke awal tadi. Masya Allah. Betul. Lanjut ini, Ustaz. Lanjut. Betul. Hal taskunu fi hayyil jami'atin. Mumtaz. Oh, Bisa langsung diartikan, Mas Made? apakah kamu tinggal di rumah? Mumtaz. Kalau nggak ada alnya berarti apa tadi? Kalau tidak ada alnya. Nah, ini kan fi baitin, nggak ada alnya kan, nggak fil baiti kan. Nah berarti artinya umum, rumahnya umum. Oh, nah. Ya mungkin rumah di Sumberjaya, mungkin rumahnya di apartemen, mungkin rumahnya di kampung. Nah itu umum. Nah kan kalau fil baiti mungkin satu rumah yang khusus. Oh di kampung Sumberjaya misalnya. Oh di ini misalnya, nah gitu. Ya kalau nggak ada alnya berarti umum. Kalau ada alnya berarti khusus, namanya ta'rif. Nah, lanjut. Betul? Tinggi sebuah termen. Terdengar suaranya ikhwah? Jelek sinyalnya, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sepertinya putus-putus Mas Made. Ayo lanjut. Siapa lagi? Pak Tri terlihat? terlihat Ustaz. Betul. Sepertinya Mas Made lagi uzur sinyalnya. Hal taskunu fi sakin. Nah. Betul. Apakah engkau tinggal di atap apa Ustaz ya? Sako. Dia saka. Bukan atap. Apa saka ya, Pak? Betul, angkat tangan yang tahu. Betul. Mas Made, betul. Apa artinya saka? Apartemen, Ustaz? Apartemen, Pak Tri. Masa tinggal di atap? Masya Allah. Apartemen. Lanjut. Hal taskunu fi hayyil matari. Apakah engkau tinggal di komplek bandara? Mumtaz. Lanjut. Hal taskunu fi hayyil jami'ati.
Apakah engkau tinggal di komplek kampus? Mumtaz. Nah, ini ada faedah lagi, ikhwah. Sebetulnya ya, ikhwah, Masya Allah, barakallahu fikum. Faedah itu terulang-ulang lebih dari sekali sebetulnya. Nah, ini ada yang masih ingat gak? Hayyil jami'ah, hayyil matori. Atau ini dua kalimat jadikan satu sunan apa? Ada yang masih ingat? Mudhof. Mas Mati. Idhofah, Ustaz. Idhofah. Naam. Yang pertama, kalimat yang pertama namanya mudhaf. Kalimat yang kedua mudhaf ilaih. Secara umum susunan idhofah. Ini diulang lagi sebetulnya. Kenapa kok fi hayyi? Nah, kan ada fi. Kenapa enggak hayyin? Ya karena idhofah. Idhofah. Kalimat yang pertama enggak ada tanwin. Hayyil matori. Kan ngulangi, Masya Allah, sudah 2 bulan yang lalu kayaknya. Fi hayyil jami'ati, nggak boleh. Fi hayyin al jami'ati juga nggak boleh. Sama fil hayyi al matori, nggak boleh ada al harus satu kalau idhofah, yaitu di akhir saja. Nah gitu. Nah, mungkin yang nulis atau yang masih murojaah insya Allah ingat. Di antaranya apa? Tanwin pertama hilang, nggak boleh fi hayyin, hayyi kalau ada fi-nya. Kedua nggak ada alnya. Yang ketiga kalimat yang terakhir dikasrohkan atau dijarkan. Fi hayyil matori, nggak boleh. Hayyil matoru, nggak boleh. Kan mengulang lagi, Masya Allah. Baik, lanjut. Sekarang di yang terakhir. Ini ya ikhwah, apa tadi? Mulakhos tarkib, ringkasan, susunan-susunan. Cara nyusun kalimat bahasa Arab itu seperti ini. Ya, antum misalkan pengen sofa yang secara umum, ya masih umum sofa apa aja lah. Arikah, nggak boleh ada alnya. Pengen kulkas masih secara umum, belum secara khusus. Nah, mesti datang ke toko, disambut sama pegawainya. Nah, antum ngomongnya uridu salajatan, aku mau kulkas. Kulkas yang mana Pak? Misalkan, oh uridu hadhihi salajah. Baru pakai al. Saya mau kulkas yang ini nih. Baru sifatnya ini, modelnya ini, speknya ini. Tapi kalau masih umum datang, baru disambut sama petugasnya. Madza turid, masalan. Apa yang kamu mau? Uridu sayyaratan. Aku mau mobil. Sayyaratan masih umum. Ayu sayyarah, misalkan hadhihi sayyarah. Nah, baru pakai al. Hadhihi sayyarah, kada dan seterusnya. Itu cara pengucapan atau tarakib dalam bahasa Arabnya. Indonesianya apa? Susunan kata. Tarkib lah. Dalam bahasa pondok NU-nya tarkib. Baik, lanjut. Yang ketiga yang saya garisin ini. Betul, siapa yang baca? Betul, ikhwah yang belum baca? Gak ada? Nah, Mas Niko, betul. Berarti setelah ini insya Allah. Yang ikhwah yang lain dulu gantian. Ustaz. Nah, betul Mas Niko. Pendengar. Betul, lanjut. Ya. Terdengar jelas suaranya, Masya Allah, sinyalnya bagus ini kayaknya, terus aja ini. Lanjut. Naam, as-sakunu fi baiti. Askunu, ini sukun, afan nazum sedikit ya. Naam, askunu fi baiti. Baik, lanjut. Lahnya Ustaz, baca dulu ya. Ya, gini, Masya Allah, barakallahu fikum, mantap ingatkan, barakallahu fik. Jadi kalau pertanyaannya apakah, ya, sama Arab sama Indonesia, jawabannya pasti iya atau tidak. Apakah kamu ngopi? Oh enggak. Apakah kamu makan? Oh enggak. Kan jawabannya antara iya dan tidak. Nah ini opsi saja. Antum misalkan mau milih mana? Oh saya pilihnya la. Nah, misalkan, hal taskun fi baitin la, askun fi syaqqah misalkan. Nah itu antum bisa opsi. Dibaca semuanya nggak apa-apa. Baca semua tidak apa-apa. Fadal. Naam, askunu fi saqati. Tes, lanjut. Naam, askunu fi hayyil matori. Lanjut. Naam, askunu fi hayyil jami'ati. Mumtaz, lanjut. Berarti
La askunu fi baiti. Itu Ustaz. Mumtaz. Naam, mumtaz. Lanjut. La askunu fi sakoti. La askunu Mumtaz. fi hayyil matori. Mumtaz. La askunu fi hayyil jami'ati. Mumtaz. Lanjut. Ma ma'naha? Apa artinya? Fadal. Askun. Naam, iya Ustaz. Tayyib. Ma ma'naha? Askun. Ma ma'na askun? Askun Taskun. Sekarang askun. Berarti perbedaannya hanya di dhamirnya saja. Nah, ada yang tahu bisa angkat tangan, tafadhol? Mas Madi, tafadhol. Ya, ini pernyataan untuk saya, Ustaz. Mumtaz. Askun pernyataan untuk saya. Saya sedang tinggal. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Kembali ke fi'il mudhari' berarti ya ikhwah. Yang askun, naskun, taskun. Nah, itu ada hanya 4 sebetulnya. Hanya 4 yang secara umum. Askun, alif ataupun hamzah, ta, nun dan ya. Alif untuk saya, berarti kalau askun berarti saya. Taskun ta untuk kamu, ya. Kemudian yaskun untuk dia, naskun untuk kita. Itu secara umumnya ada 4 saja. Nah, itu. Kemudian kembali ke kaidah tadi. Minimal antum hafal dulu kaidah ini. Kalau kaidah ini sudah hafal, tinggal perbanyak kosakata. Kosakata itu sebetulnya ya ikhwah nggak perlu ngapal juga bisa sebetulnya. Kalau kita tinggalnya di orang Arab sana, tinggalnya di bangsa Arab sana. Atau kalau kita nggak usah jauh-jauh lah bangsa Arab. Anak baru kemarin, ya kalau nggak kemarin 2 hari yang lalu lah, lihat itu penjual sapu pakai bahasa Inggris loh di kampung Inggris. Masya Allah. Itu menunjukkan bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Itu mempengaruhi ternyata. Lingkungan itu mempengaruhi. Nah di sini, di antara di mahatnya Ustaz Zainal Abidin sini, di antaranya saya sedikit diberikan amanah di bagian yang diniyah saja. Jadi Masya Allah ya, beliau itu dibedakan antara ini pondok yang reguler, nggak mengharuskan bahasa Arab, pelajaran agama juga ada, tapi porsinya nggak begitu berat. Ada yang khusus diniyah, digembleng tiap hari diniyah semuanya. Bahkan ada syekh dari Mesir, ada syekh dari berbagai negara juga ada. Itu khusus. Pengaruh ternyata. Pengaruh luar biasa. Nah, kita insya Allah kalau tinggal di Arab mungkin sebulan 2 bulan langsung lancar ya bahasa Arabnya kayaknya. Nah, itu diantara apa? Lingkungan yang mempengaruhi. Ya, semoga kita di Oku Timur atau di Oki ini bisa mencetuskan itu, Masya Allah. Karena di antara perkataan para ulama, orang kalau sudah tidak memperhatikan bahasa Arabnya, dia sudah termasuk orang yang tidak perhatian setengah dari agamanya. Bayangkan, saya ulangi lagi. Orang yang tidak memperhatikan bahasa Arab atau bahasa Arabnya sama, dia sudah termasuk orang yang tidak memperhatikan setengah agamanya. Karena apa? Berdalil dengan perkataan para sahabat. Innal lughatal arabiyyah nisfu dinikum. Bahasa Arab itu sebagian dari agamamu. Masya Allah. Bahasa bagian dari agamamu. Terlebih kalau kita lancar bahasa Arab ya ikhwah, lidah kita itu insya Allah ketika membaca Quran, ketika sholat, ketika membaca-baca zikir sholat itu enak, lancar. Terlebih insya Allah lah nanti semoga di pekan depan malahan ya. Insya Allah, semoga anak ingat. Kita coba mengartikan satu persatu bacaan sholat kita. Sambil terapkan kaidah ini. Misalnya subhana rabbiyal azimi misalkan. Subhana rabbiyal azimi. Itu ada kaidah idhofah juga. Subhana rabbi.
Nggak boleh subhanar robbi, nggak boleh robbi. Nggak boleh robbiyin. Karena apa? Kan nggak ada tanwinnya. Nggak boleh robbiyal azimi, mi, nggak boleh mu. Itu ada kaidahnya. Atau doa istiftahnya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk satu persatu ini kita mengurangi kejahilan kita. Mengurangi kejahilan kita. Lanjut lagi. Bismillah. Baik. Fadal yang baca berikutnya. Di bawah nomor 4. Fadal yang mau baca. Silahkan. Ini yang saya buletin. Semoga terlihat di antum. Nah, ini yang saya buletin ini. Betul ya, ikhwah? Betul. Mas Franky Burhan, betul. Silakan dibaca dari sini, nomor 4. Bismillah. Fi syaqqati salasu hurufin. Mumtaz. Lanjut. Fi syaqqati arba'u hurufin. Mumtaz. Fi syaqqati khamsu hurufin. Mumtaz. Bisa diartikan, Mas Franky, betul? Di apartemen tiga kamar ya, Ustaz ya? Iya, betul. Nah, ini sekiranya membutuhkan tambahan, tambahin aja, nggak apa-apa. Bahasa Arab ke Indonesia itu nggak kaku. Seperti ini. Fi syaqqati salasu hurufin. Di apartemen 3 kamar. Kan kayak nggak nyambung. Oh, kurangnya apa? Di apartemen ada 3 kamar. Nggak apa-apa tambahin. Siap. Atau gini, apa? Nah, ini biar terbuka kita, maksudnya itu wawasan bahasa Arabnya terbuka. Atau bisa dikatakan gini, di apartemen memiliki 3 kamar. Nah, sama juga. Ada memiliki atau jumlahnya 3 kamar juga boleh. Intinya apa? Yang artinya sama. Walaupun dalam teks Arabnya nggak ada. Ada itu bahasa Arabnya apa? Memiliki itu bahasa Arabnya apa? Nggak seperti itu. Siap. Ini hanya gambaran. Nah, betul, Masya Allah. Betul, Mas Langgi. Barakallahu fiik. Di apartemen ada 4 kamar. Di apartemen ada 5 kamar. Mumtaz. Ya. Nah, sekarang gini. Kenapa kok di sini fi syaqqah ada alnya? Suaranya jelas ya, Mas Budi? Ikhwah yang lainnya? Jelas, Ustaz. Nah, karena syaqqah di sini sudah khusus tadi kan. Bukan apartemen seluruh, misalkan nih antum datang ke Jakarta atau tepatnya misalkan ke BSD misalkan, itu banyak perumahan misalkan atau apartemen. Bukan apartemen secara umumnya, bukan, tapi apartemen yang nomor A ini loh misalkan. Yang lantai A ini apartemennya ada 3 kamar. Nah, berarti al apa? Mendatangkan pengkhususan. Tadi yang awal uridu syaqqah. Saya mau apartemen. Thayyib. Saya mau apartemen secara umumnya dulu. Apa dulu apartemennya? Oh, apartemen yang ini. Apartemen yang modelnya 3 kamar. Apartemen yang modelnya 4 kamar. Setelah tahu fi syaqqah salasu ghurafin. Itu yang pertama. Ada alnya. Karena sudah terkhusus. Itu faedah al. Namanya al-ta'rif kalau dalam bahasa Arab. Semoga diingat. Al-ta'rif. Tulisannya seperti ini. Al-ta'rif itu. Alnya kayak gini. Ta'rif. Al pengenalan, pengkhususan namanya. Baik. Sekarang lanjut. Talasu ghurafin. Balik lagi ke idhofah. Balik lagi ke idhofah. Balik lagi yang kemarin. Kenapa salasu enggak salah satun? Betul. Angkat tangannya yang sudah paham kemarin. Kenapa salasu enggak salah satun? Ayo. Ayo, betul. Siapa? Ayo, lanjut Mas Franky Burhan. Gimana? Betul. Kalau nggak salah karena mu'annas. Mu'annasnya apanya? Bisa dijelaskan? Yang gurofinnya, Ustaz. Mumtaz. Caranya bagaimana? Ini kan huruf ya ikhwah, masih jamak ya, masih jamak. Kita cari dulu mufradnya, angka satunya ataupun arti satunya dulu. Huruf bahasa Arabnya dalam arti satu hurfah. Oh, hurfah mu'annas. Hurfah mu'annas. Kalau mu'annas, bilangan angkanya ini dihapus tak marbutohnya. Yang awalnya salah satun menjadi salah
khamsun. Arba'atun menjadi arba'un. Itu awalnya. Kita tadi awal dulu. Khamsatun jadi khamsun. Akan tetapi idhofah, kalimat yang pertama nggak boleh tanwin. Berarti salasu ghurafin. Yang awalnya salasun ghurafin. Salasu ghurafin. Arba'u ghurafin. Khamsu ghurafin. Baik. Ini masih oke. Oke, bagaimana maksudnya? Bisa diakali. Antum cukup ngomong salah huruf, paham orang Arab, sudah benar itu. Diapakan? Diwakafkan. Diwakafkan. Ini trik. Kalau antum pengen nggak disalahin sama orang Arab, ngomongnya apa? Diwakafkan semuanya ujungnya itu. Diwakafkan semuanya. Hal taskun fi bait, selesai. Hal taskun fil bait, fi bait sama, semuanya benar. Tapi kalau sudah tin, nah ini sudah bisa dikoreksi sama orang ini. Sudah bisa dikoreksi. Tapi yang paling pentingnya lagi, faham kaidah dan kosakata. Kapan saya menggunakan al, kapan saya tidak menggunakan al, kapan ditanwin, kapan tidak, itu kaidah namanya. Selebihnya, hafal kosakata. Hafal kosakata. Itu ya ikhwah. Mas Franky Burhan saja lanjut. Nanti ikhwah yang lain di bawahnya. Fadol. Atau ikhwah yang lainnya, tapi sepertinya beliau terputus. Ikhwah yang lain, fadol yang mau membaca. Ada? Fadol yang kelima. Yalah ikhwah. Fadol. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan, fadol Mas Niko. Ini untuk kaidah cara bacanya ini mempengaruhi arti nggak Ustaz? Kayak sa, sya, ta, gitu Ustaz. Mumtaz. Ini pembelajaran malam ini Mas Niko. Ini saya geser ke bawah langsung pembahasan yang tanya. Nih. Nah, ini langsung. Memang pembahasan malam kita. Insya Allah ta'ala semoga nah ini. Terlihat? Nah, itu kenapa dibedakan antara hak dan hak. Antara hak dan hak. Nah, sya, sa. Berarti apa? Memiliki pengaruh. Memiliki pengaruh. Akan tetapi orang kalau dalam segi ngomong atau dalam segi penyampaian itu sering dimaklumi. Mungkin salah satu, salah dua dimaklumi. Karena apa? Itu adalah hal yang bisa dikatakan lumayan kadang sulit. Akan tetapi kalau sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, apalagi pendakwah, apalagi ustadz, maka yaitu harus hal yang jauh terjadi kesalahan. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena itu menunjukkan lahjah Arabnya itu memang ada. Lahjah Arabnya itu memang ada. Lahjah. Nggak boleh lahjah. Ini beda artinya. Hawa sama hawa. Beda ini. Nah, tulis ini di sini. Nih. Hawa sama Hawa beda. Hawa itu istri Nabi Adam, Hawa. Hawa nafsu. Jauh artinya. Kemudian harir. Harir itu adalah sutra. Harir maknanya lain. Atau apa itu. Nah, seperti itu. Ini bawahnya lagi nih. Hamzah. Ini Hamzah. Bilha. Hamzah namanya paman Nabi Hamzah. Hamzah huruf hijaiyah. Gitu. Jauh. Maka sangat mempengaruhi. Nah, maka kalau untuk kita atau untuk yang masih belajar awal masih dimaklum lah, insya Allah orang yang dengar paham. Tapi kalau sebagai penuntut ilmu, santri lah kurang lebihnya, apalagi pendakwah, itu harus ya meminim kesalahan, itu harus meminim. Nggak boleh yang sering terjadi kesalahan di situ. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi Mas Niko? Paham Ustaz. Nah, betul Mas Franky, lanjut. Untuk di nomor 5 tadi. Nah, betul ini sudah saya pindah. Nah, betul. Nomor 5, uridu syaqqatan min fadlik. Mumtaz, lanjut. Uridu sitaratan min fadlik. Mumtaz, lanjut. Uridu
arikatan min fadlik. Mantap. Lanjut. Uridu salajatan min fadlik. Mumtaz. Taib. Uridu sajjadatan min fadlik. Mumtaz. Bisa diartikan, Mas Franky Burhan? Saya coba, Ustaz. Masya Allah. Saya ingin apartemen dari kurang paham, Ustaz. Min fadlik Nah, dari apa arti min fadli ya ikhwah? Pernah kita bahas juga. Tafadhal yang tahu. Kalau bahasa kita halusnya jika diperkenankan gitu loh. Kalau boleh lah gitu loh. Kalau boleh saya mau dong apartemen. Itu kan kata-kata manis. Maaf repotin. Kalau Jawanya yang ngapunten Pak, nah situ masuk ke min fadli itu masuk. Elastis bahasa Arab untuk masalah seperti ini. Min fadli kalau bahasa Indonesianya jika diperkenankan. Kalau bahasa Jawanya nyuwun sewu. Kalau apa namanya bahasa Sundanya punten mungkin ya, punten mau mobil misalkan. Itu kata-kata min fadlik seperti itu. Rasa yang lainnya belum tahu. Nah lanjut. Syaqqah, sitarah, arika, thalaja, sajjadah sudah tahu semua insyaallah. Sajadah itu karpet ya ikhwah ya. Sajadah karpet secara umum. Adapun sajadah buat sholat itu yang imam ataupun yang kotak kecil masuk juga di kategori ini. Tapi sajadah pada aslinya artinya karpet. Baik, lanjut yang nomor 6. Fadhal, siapa yang berkenan atau pengen baca biar lancar bacaan antum ya ikhwah. Fadhal, yang nomor 6 yang saya tampilkan ini. Lanjut ke nomor 7 sekalian satu orang baca. Fadhal. Naam, siapa ini? Mas Misbah, tafadhal. Yang nomor 6, Ustaz. Nggih, nomor 6. As-saqatu fid dauril awwali. Mumtaz. As-saqatu fid dauris sani. Mumtaz. As-saqatu fid dauris salisi. As-saqatu fid daurir rabi'i. As-saqatu fid dauril khamisi. Mumtaz, terjemahkan. Apartemen di lantai yang pertama. Mumtaz. Oh, apartemen itu di lantai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai kelima. Mumtaz, Masya Allah. Baik, sekarang gini. Kenapa kok asani tadi isnan? Kenapa kok asalih tadi salasa atau salasu? Kaidah yang kemarin lagi. Ada yang masih ingat? Fadhal, memberikan singkatan. Kenapa kok menjadi asalis? Kaidahnya gimana? Fadhal, siapa yang ini? Mas Franky Burhan, Fadhal. Menjelaskan tingkatan kalau nggak salah, Ustaz. Menjelaskan Bilangan. tingkatan, bilangan. Bilangan, ya. Tingkatan, bilangan itu boleh. Kelas sama kan ada tingkatannya itu. Kemudian halaman kan ada bilangannya 1, 2, 3, 4, halaman 10, halaman 12, halaman sekian itu pakai kaidah ini. Nah, kaidahnya bagaimana Mas Franky? Ditambahin apa? Ditambah alif di huruf yang kedua ya, Ustaz. Mumtaz, tambahkan alif di huruf yang pertama, yang pertama. Yang pertama, Ustaz. Nah, salasun jadi as-salis, arba, ar-rabi, khamsun jadi al-khamis. Kenapa kok al? Nah, karena sudah jelas lantai ini nggak mungkin lantainya umum nggak, tapi lantai yang pertama tuh ini, lantai kedua ini kan pengkhususan pakai al ta'rif tadi. Lanjut nomor 7. Pak Misbah, Fadhal Pak Misbah. Nah, Ustaz. Kam ghurfatan fis saqati. Mumtaz. Kam sitarotan fis saqati. Kam hamamam fis saqati. Kam sajjadatan fis saqati.
kam salajatan fis saqati. Baik, mumtaz. Kam, artinya kam, berapa? Berapa? Ghurfatan. Ghurfah secara umum, kemudian di sini sebagai maf'ul juga masuk. Maka secara umum, ada berapa kamar umum ghurfah? Kan nanya gitu. Enggak secara khusus, kam al-ghurfata, enggak boleh. Kenapa? Nanyanya umum kan? Ada berapa kamar? Ada berapa sitarah gordennya? Ada berapa hammam, kamar mandinya? Ada berapa karpetnya? Ada berapa kulkasnya? Fi syaqqa, dalam apartemen. Nah ini kaidahnya. Berarti enggak menggunakan kam al-ghurfata, tapi kam ghurfatan. Mumtaz. Lanjut ke nomor 8. Betul, ada yang mau baca atau lanjut Pak Misbah ini? Betul, nomor 8 sampai 10. Ya, Kalau ada, Ustaz. betul yang lain. Kalau nggak ada, lanjut. Nomor rukom sama nih ya. Nah, Ladaina baitun jamilun. Mumtaz. Ladaina furnun jamilun. Ladaina sakhonun jamilun. Mumtaz. Ma mana ladaina? Saya mempunyai. Saya mempunyai. Ini sudah di awal pertemuan dulu. Indi, lada, ladaiya, sama. Tapi ladaina lebih tepatnya apa? Kita atau kami. Kenapa? Karena na artinya apa? Kami. Mumtaz. Lanjut. Jadi artikan terlebih dahulu. Ladaina saqqatun jamilatun. Rukom ladaina jadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Baik. Ma manaha? Fadal. Kami mempunyai apartemen yang indah. Mumtaz, bagus. Nah, lanjut. Kami mempunyai karpet yang indah. Kami mempunyai kamar yang indah. Mumtaz, lanjut. Terakhir. Fi ayyi yin payidu. Fi ayyi. Fi ayyi daurin as-saqatu. Fi ayyi ghurfatin as-salajatu. Fi ayyi baitin al-ghurfatu. Mumtaz. Bisa diartikan? Ma ma'naha? Di dalam daur. Apa itu, Ustaz? Apa itu daur? Lantai. Mumtaz. Lantai. Ai apa artinya? Ai bisa diartikan apa? Di mana atau apa? Ya, sesuai aja. Kalau fi ai daur berarti di lantai apa atau di lantai berapa juga boleh. Apa, berapa, mana itu juga masuk dalam kalimat ai, itu boleh tergantung susunannya. Misalkan ayu syai' hada, apa sesuatu ini? Artikan apa? Kalau fi ai daurin berarti bisa datang dengan apa? Berapa, di lantai berapa apartemen. Nah, lanjut. Di lantai berapa kamar yang ketiga? Terus di lantai berapa? Nomor 10 fi ayyi daurin. Di lantai apa apartemen itu? Mumtaz. Yang kedua, di lantai di mana kamar yang ketiga? Talajah, apa artinya talajah? Karpet. Talajah, kulkas. Kulkas. Nah, berarti bagaimana artinya? Tadi kan yang awal fi ayyi daurin, di lantai berapa apartemen, masih oke. Kalau fi ayyi ghurfatin, di kamar berapa, enggak masuk. Nah, kamar berapa masuknya, bukan di kamar apa, kamar berapa kulkas itu berada. Jadi apartemen mungkin beberapa apartemen di beberapa kamar enggak ada kulkas. Sekarang tanya fi ayyi ghurfatin thalajah, di kamar apa adanya kulkas. Nah,
Kaidahnya seperti itu. Betul, lanjut. Yang ketiga tuh Fi ayyi rumah, baitin. rumah kamar. Di mana? Di rumah apa kamarnya? Di rumah apa kamarnya? Di rumah apa kamarnya? Nah, itu di antara arti ai. Itu ya ikhwan. Terakhir silahkan yang bisa menghidupkan mikrofonnya, hidupkan semuanya. Nah, kita akan membaca bersama-sama untuk membedakan antara ha dan ha, dan kita tutup majelis ini malam ini dengan kalimat ini. Tafadhol, dihidupkan dulu mikrofon semua yang bisa menghidupkan. Mungkin yang lagi safar atau lagi rame bisa dimatikan. Baik. Yang berdekatan ini ada? Nah, yang berdekatan satu aja. Baik. Tafadhol. Hawa. Tafadhol. Hawa. Ha itu di tengah. Hawa. Lanjut. Hawa. Harirun. Hadun. Hamzatu. Baik. Hamimun. Haramun. Baik. Ini diantara apa? Perbedaan antara ha dan ha. Antara ha dan ha. Ha itu bersih. Ha. Kalau ha, antum bisa pegang di dekat dada, tenggorokan paling bawah. Ha. Bukan di sini, bukan ihdinas sirata, salah itu, bukan di sini. Ayo di sini. Ihdina. Baik, lanjut. Yuhbitu. Sahirun. Ahalla. Mahjurun. Nahiyah. Kahilun. Mumtaz, barakallahu fikum. Itu di antara ikhwah perbedaan antara ha dan ha, memiliki makna yang beda dan jauh. Kalau terlatih dengan seperti ini, insyaallah taala lidah kita, bibir kita tidak kaku. Karena yang mengakukan lidah, mempersulit lidah untuk membaca Quran atau bahasa Arab itu Allah Azza wa Jal. Dengan sisi lain kita juga nggak berusaha. Maka para ulama dulu ya ikhwah, itu ditutup matanya, cukup dengan telinga itu bisa membedakan mana ha, mana ha. Bayangkan. Saking apanya? Beda. Orang yang paham dengan ilmu itu beda. Antara hawa dan hawa. Maknanya pun beda. Itu coba cukup dengan menutup matanya,
dan memperhatikan dengan telinganya, bisa tahu. Nah, itu diantara apa? Kejelian para ulama, nggak sembarangan ilmu itu nggak sembarangan. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan insyaallah taala. Jazakallahu khairan, ana ucapkan kepada antum semuanya yang sudah menyempatkan waktunya, terus semangat dan terus berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita doakan jangan lupa ya ikhwah, ini besok ini katanya pemilihan di Oku Timur juga ini kayaknya ini. Nah, di sini juga sama, seluruh Indonesia ternyata ya. Pada inti poinnya doakan wajib bagi kita, bukan sunnah lagi, wajib, karena suatu negeri, suatu kota, suatu daerah bisa beribadah dengan tenang di antaranya pemimpin yang soleh. Karena apa? Pemimpin nggak soleh, bayangkan di zaman Imam Ahmad orang ibadah dimarahin, dipukulin. Imam Ahmad itu dipukul sampai kering, sampai kurus, diriwayatkan dalam satu riwayat. Dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah juga sama, masya Allah. Itu diantara apa? Pentingnya suatu pemimpin. Anak juga tidak ada yang nggak milih juga, anak di sini juga kan. Pada intinya doakan yang terbaik, yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla, bukan menurut kita. Golput boleh Ustadz? Boleh. Kalau nggak ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Contoh, antum di daerah antum semuanya Muslim yang kandidatnya. Kemudian semuanya insya Allah juga baik secara zahirnya. Kita nggak perlu ngorek-ngorek dalamnya, nggak perlu. Zahir cukup. Kok sepertinya sudahlah, bisa orang yang lain memilih aja. Tapi kalau satunya kafir, satunya Muslim, wajib antum milih, jangan golput. Nah, bahaya. Tapi kalau semuanya baik, kata Syekh Utsaimin juga diantaranya apa? Kita jangan menyibukkan dengan hal yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak perhatian dengan seperti itu. Perhatian. Kita harus doakan semoga berjalan lancar juga, karena ini negeri kita ya ikhwah, kita rawat ya. Negeri kita rawat. Jangan mau ibaratnya diatur oleh negara-negara ataupun orang-orang di luar Indonesia ini. Itu diantara kaidah yang penting. Berarti kapan golput? Golput itu nggak semuanya baik, nggak semuanya jelek, enggak. Tergantung tadi. Kalau misalkan semuanya pemimpin sudah yang maju ini orang bagus, sudah kita pasrah kepada Allah. Gimana? Betul? Ada yang tanyakan? Cukup? Kalau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, fadal. 1 atau 2 mungkin kalau diperlukan. Alhamdulillah di sini hujan tiap hari. Qadarullah. Dan di antara kita sebagai warga yang baik, ya memberi bahasanya apa ya? Memberi yang terbaik juga kepada pemerintah, kepada agama Islam. Subhanallah, Indonesia ini banyak kaum muslimin yang lalai, nikmatnya aman, nikmatnya selamat, itu banyak yang lalai. Di antara itu. Maka perihal yang seperti ini kita fokuskan yang terbaik, doakan pemerintah kita, doakan presiden yang baru ini, doakan nanti yang jadi kalau di Oki ya siapa gubernurnya, siapa bupatinya, semuanya intinya apa? Di atas ketaatan. Itu yang kita inginkan kan gitu. Bukan embel-embel A2, AB dan seterusnya, bukan. Apalagi masalah uang. Ingat-ingat dengan riswah, dengan sedekah. Semoga ini tercerahkan dan semoga kita tidak terlalu fanatik seperti kaum Khawarij mengatakan ini semuanya haram, togut, diperangi. Enggak ya ikhwah, itu bukan bagian dari Islam. Itu terlalu terlalu keras, seperti Khawarij, terorisme seperti itu. Atau orang yang bermudah-mudahan semuanya oke masuk. Nah, ini juga repot ini. Semuanya ikut andil, semuanya ikut. Dan itu juga terlalu repot. Kita pertengahan. Kapan ikut? Suatu maslahat. Kapan yang diikut? Kita juga tahu maslahatnya bagaimana. Itu diantara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fadal, Mas Dafa Zulam. Fadal, silakan. Ini Ustadz, kemarin ada yang nanya, kamu nanti pemilu milih enggak? Ana jawab, ana enggak kenal calonnya. Terus yang kedua, kata orang tersebut, kalau enggak milih berarti enggak taat ulil amri katanya Pak Ustadz. Gimana itu Pak Ustadz? Masya Allah. Naam. Jadi taat
ulil amri yang pertama dalam hal kebaikan. Nah, sampaikan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk tentang kemaksiatan kepada Allah. Nah, sekarang poinnya gini. Kalau antum tidak milih apakah termasuk kemaksiatan, kita lihat dulu. Satu, maslahatnya apa? Tadi kembali ke tadi. Semuanya insya Allah orang muslim yang jadi kandidatnya. Semuanya insya Allah orangnya secara luarnya sholat, satunya juga sholat, semuanya juga sholat, insya Allah baik. Tapi kalau satunya jelas-jelas orang dukun misalnya, satunya jelas orang sering mengamalkan kesyirikan, sembah bumi ini itu, seperti di Jawa Barat yang saya tinggal ini, itu lumayan Masya Allah. Yang satunya sering melakukan kesyirikan dan lain sebagainya. Nah itu maka hal seperti itu kita bukan sunnah lagi tadi, wajib untuk memilih agar yang menjadi pemimpin itu orang yang soleh. Sebatas itu, titik. Sebatas itu, bukan nanti semua termasuk tim penyuksesnya ini, tim kampanye ini sudah termasuk masuk ke dalam ranah politik namanya. Sedangkan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah diusahakan meminimalisir politik. Meminimalisir politik. Bukan mengatakan politik haram, bukan. Politik itu dalam agama Islam juga ada. As-siyasah asy-syar'iyyah, politik agama Islam. Tapi politik agama Islam ini bukan yang diartikan orang-orang yang berpartai yang mengatasnamakan Islam, bukan. Ada babnya khusus. Semoga kita bisa bahas inilah kapan-kapan. Kalau sudah nggak acara seperti ini, kalau lagi seperti ini membahas politik ya riwah. Nah itu diantaranya Mas Pak Husni. Jadi kalau antum kira antum berpandangan nggak cukup nggak milih karena apa? Semuanya yang maju bagus, cukup insya Allah nggak dosa. Biidznillah. Tapi kalau posisi seperti tadi, satunya muslim, satunya kafir, wajib kita untuk memilih. Adapun masalah taat kepada pemerintah, maka kita tinjau. Apakah pemilihan ini termasuk kewajiban setiap warga atau golput ini juga termasuk diperbolehkan. Nah, kurang paham kalau dalam pemerintah ini. Kalau dalam agama Islam, insya Allah Ta'ala melihat maslahatnya sebatas itu. Sebatas itu. Nggak lebih dari itu. Nah, itu pun kalau sudah jadi, wajib kita untuk mentaati. Yang baik. Baik. Tergambar Pak Husni? Gambar Pak Ustaz. Betul. Afwan wa iyyakum. Betul Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ini ada yang menyatakan seperti ini Ustaz. Kita terima uangnya tapi kita nggak coblos Ustaz. Gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Masya Allah. Ini ambil duitnya, jangan coblos orangnya gitu ya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan menerima sogokan di neraka. Itu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira posisi kita seperti itu termasuk orang yang menerima sogokan apa enggak? Terima. Kira-kira termasuk enggak? Termasuk. Kalau menerima termasuk. Tapi tiba-tiba nih depan rumahnya Mas Agus tercantol nih ada berkat sama uang 500.000. Nggak tahu dari mana ini, tiba-tiba nanti pagi misalnya jam subuh ini ada misalkan. Nggak tahu dari mana ini. Antum juga sudah langsung makan nih. Insya Allah halal itu. Tapi kita nggak tahu betul-betul. Tapi kalau sudah tahu itu namanya apa? Sogok menyogok, ancamannya di neraka. Kecuali yang sifat nyogok menyogok itu hal yang nggak bisa terhindarkan. Contoh, antum buat SIM. Anam buat SIM kemarin tuh coba nggak nyogok. 2 apa 3 kali nggak lulus. Nggak lulus itu. Kalau coba itu nggak lulus. Masya Allah. Terakhir sudahlah Pak, gimana ini Pak, atau lupa tuh waktu laki perempuan itu. Ya sudah sini dibantu. Lulus 2 jam langsungan. Masya Allah. Nah itu kita kan nyogok tuh akhirnya. Kita nyogoknya bukan termasuk yang diancam neraka. Karena apa? Terzolimi kita. Terzolimi. Tapi apa yang menerima sogokan tadi yang diancam ke neraka. Nah, itu diantara perbedaan bolehnya nyogok tuh yang seperti itu.
bukan hal yang aneh-aneh, bukan hal yang aneh-aneh. Atau ada lagi gini, sebagian lah ya, sebagian. Misalkan dia sudah waktunya lulus, dan dia memang lulus, nilainya bagus, kuliah misalkan ya, nilainya bagus, tapi sama dosen atau sama rektornya atau sama dosen pembimbingnya nggak dilulusin. Kenapa? Nggak ada pelicin, nggak ada pelicinnya. Nah, maka ini juga termasuk apa? Terzolimi. Semoga tergambar insya Allah. Baik. Ada lagi mungkin, tafadhol, kalau ada lagi. Mumpung masih ada 3 menit pas 9. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan biidznillah ta'ala. Jangan lupa kita doakan pemimpin kita semuanya, semoga Allah lapangkan dadanya dan Allah bimbing. Nah, ini yang paling penting. Allah bimbing. Anak tuh kadang juga anak sendiri pun lupa. Kalau di Masjid Nabawi itu hampir setiap Jumatan didoakan pemerintah. Allahumma slih liwulati amrina. Allahumma saddid umurahum. Ya Allah, perbaikilah pemerintahan kami, pemimpin kami, dan tolong mereka dalam urusan mereka. Terus saya doakan setiap Jumatan. Ada anak pun waktu khutib itu kadang lupa. Maka semoga para khutib ini juga selalu mendoakan pemerintah yang baik dan taat kepada pemerintah yang baik. Jangan sampai termasuk orang yang menteror ataupun menjelekkan pemerintah. Hukumnya haram. Wajib kita bela pemerintah yang muslim. Kita bersama mereka, kita harus membela mereka dalam hal yang baik. Barakallahu fikum. Semoga dapat pahala semuanya. Jangan lupa diniatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.